Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rahma Hidayati, NPM 120410170072, Prodi Ekonomi Islam 2017. Di sini saya akan bercerita mengenai buku 1001 Invention dengan judul cerita yaitu Story Corner. Story Corner bercerita tentang seorang muslim filsuf, ahli matematika, penyair, dan juga tenaga medis yang berbakat yang lahir di Spanyol pada abad 12. Orang ini bernama Ibnu Tufail atau Abu Bakar bin Abd al-Malik bin Muhammad Ibnu Tufail al-Kaisi. Ia juga dikenal dengan nama Abu Basr di barat. Ia memegang jabatan di kerajaan sebagai penasehat dan juga tabib istana. Karyanya dia yang paling terkenal yaitu berjudul The Story of Hayy Ibn Yaqzan. Hayy Ibn Yaqzan berarti hidup, putra dari kebangkitan. Buku ini menggambarkan karakter Hayy dari yang tidak tahu apa-apa menjadi berpengetahuan, dimulai dengan kelahirannya yang dirahasiakan, kemudian diasingkan di sebuah pulau entah berantah disusui oleh rusa hingga 50 tahun tanpa kontak dengan manusia lain. Dengan kematian rusa betina yang menemaninya sejak kecil, ia beralih dari kanak-kanak menjadi remaja yang kemudian bertransformasi menjadi dewasa. Di sini, dia menemukan dilema tentang apa itu hidup. Kemudian, seorang pria seusianya yang bernama Asal tiba di pulau yang ditinggalinya dan bertemu dengan Hayy. Asal adalah orang yang spiritual dan juga saleh yang datang ke pulau itu untuk mencari kesunyian untuk merenung akan kebenaran. Kisah dalam karya Ibnu Tufail yang berjudul The Story of Hayy Ibn Yaqzan ini mirip cerita Tom Hanks dalam film Castaway, yang dimana Tom Hanks diseret secara keras dari dunia bisnisnya ke sebuah pulau entah berantah, di mana dia harus belajar keterampilan untuk membuat dirinya tetap hidup di pulau itu, karena pulau tersebut tidak ada manusia dan juga hanya alam belantara. Dan juga tidak ada yang mengunjungi Tom Hanks selama 4 tahun. Terdapat kemiripan antara Robinson Crusoe atau Tom Hanks dalam film Castaway dan juga Hayy Ibn Yaqzan yang memungkinkan DeVeo tahu bahwa muslim itu ada. Kapal Crusoe karam di sebuah pulau dan kesendiriannya mengajarkan akan banyak hal, sehingga ia tahu tentang dunia dan juga lingkungannya. Dia harus tahu dan memahami iklim, landscape, vegetasi, dan juga hewan di pulau itu sampai ke masalah psikologi, sehingga dia merasakan kehadiran akan sang pencipta. Pengunjung pertama dari Robinson Crusoe yaitu bernama Man Friday. Keilmuan Islam, kemudian kita beralih ke filsafat Islam diambil dari kemampuan Ibnu Tufail. Keilmuan Islam bermula dari masa dinasti Umayyah dengan Khalifah Al-Marwan yang menerjemahkan buku kedokteran karya Aron, yaitu dokter dari Mesir. Kemudian dilanjutkan penerjemahan secara besar-besaran oleh dinasti Abbasiyah dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan dilanjutkan Khalifah Al-Ma'mun dengan mengembangkan lembaga Baitul Hikmah atau pusat kajian ilmu dan penerjemahan. Ibnu Sina, filsuf muslim dan ilmuwan yang menerjemahkan karya filosofi Yunani kuno seperti teologi, etika, jiwa, dan ilmu-ilmu kedokteran psikologi. Ia mengembangkan konsep bukti adanya Allah dan dengan wajibul wujud atau wujud yang wajib ada dan mukminul wujud atau wujud yang mungkin ada. Indonesia tidak memiliki tradisi filsafat Islam yang kuat. Bahkan, filsafat Islam di Indonesia cenderung tidak laku, baik di kalangan akademisi, agamawan, maupun masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari sulitnya kita menemukan karya-karya filsuf Islam terdahulu yang berbahasa Indonesia. Tidak lakunya filsafat Islam di Indonesia ini dapat terjadi karena pembahasannya dianggap terlalu mengawang-awang dan berjarak dari realitas. Kemudian istilah-istilah yang digunakan dalam filsafat Islam
kurang familiar dan cukup sulit dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu juga, kajian filsafat Islam dan beberapa pemikiran tokohnya dianggap membahayakan iman seseorang, karena ada yang berpendapat bahwa belajar filsafat Islam haram hukumnya, serta kebenaran tentang adanya Tuhan, pembahasan alam manusia, kenabian telah ada di dalam Al-Quran dan hadis, tak perlulah dicari kebenarannya melalui berpikir dengan akal. Dan juga pengajaran filsafat Islam di instansi pendidikan banyak yang tidak memiliki latar keilmuan filsafat, sehingga tujuan filsafat Islam yang diajarkan tersebut kepada mahasiswa menjadi samar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.